Ini Rio, mahasiswa semester akhir di salah satu universitas ternama. Saat ini Rio sedang dalam tahap akhir skripsi, sehingga membuat hari-harinya sangat sibuk. Sampai-sampai dia sering tertidur di depan PC. Dia pergi ke sana kemari untuk mencari bahan skripsinya. Bahkan, makan pun sambil mengerjakan tugasnya. Hari-harinya penuh kecemasan dan stres. Dia bingung, karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Sampai pada suatu waktu, dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan mendapat gelar cum laude. Suatu hari, Rio terpikir untuk cari pekerjaan dengan kemampuan yang ia sudah pelajari selama ini. Ia sampai di depan restoran dan berpikir, kayaknya gak cocok aku kerja di sini. Lalu, ia mencari tempat lain. Kemudian, ia sampai ke sebuah kantor untuk menanyakan apakah membutuhkan karyawan. Namun sayang kantor itu sedang tidak mencari karyawan. Lalu ia sampai ke stand elektronik, namun juga sedang tidak membutuhkan karyawan. Ia berjalan sepanjang hari, dan terus mencari. Dan, sampailah ia di kantor besar yang cukup ternama. Tak disangka-sangka dia diterima untuk bekerja di kantor itu, dan ia pun sangat senang. Kini tibalah hari pertama Rio bekerja, dan Rio terlihat sedang sibuk mengurus berkas-berkas di kantornya sembari berkenalan dengan rekan sekerjanya. Setelah beberapa tahun bekerja, Rio terlihat sedang ingin membeli mobil baru. Wah! Ternyata selama ini Rio banyak menabung dari gajinya. Dia ingin membeli mobil warna biru ini. Lama-kelamaan tabungannya semakin banyak, ia sangat diberkati. Ia juga membeli sebuah apartemen di tengah kota. Namun, waktu pun berlalu, Rio telah berubah, ia menjadi sombong dan tidak menyenangkan lagi. Ia selalu muram di kantor, ia selalu marah-marah dan tidak memiliki damai lagi. Tak hanya itu, sekarang dia stres dan terbeban karena bos barunya lebih menyeramkan dari bos lamanya. Kini hidup Rio penuh dengan tekanan, kekhawatiran, dan emosi. Dia pergi ke klub malam untuk bersenang-senang berharap bisa melupakan masalahnya. Namun, ia masih terlihat murung dan bersedih. Malam ini, ia juga tetap pergi ke klub dan bersenang-senang sampai larut malam. Dan ia mabuk di situ. Ia sangat murung dan bersusah hati. Perasaannya sangatlah kacau. Kemudian ia bersenang-senang dengan perempuan setiap malam, agar semua masalahnya bisa terlupakan. Namun yang ada malah timbul masalah baru lagi. Dia bertengkar dengan teman perempuannya dan mereka berpisah. Rio kini salah pergaulan. Ia mulai masuk dunia gelap. Ia mencari kesenangan lain dengan barang-barang terlarang. Saat ini dia sedang terbang tinggi seperti dunia ini miliknya. Namun ketika kenikmatannya sudah habis, dia tersadar dan mencari barang itu lagi. Kini dia kecanduan obat terlarang. Selang waktu berlalu, semua uangnya habis namun ia butuh untuk membeli barang itu lagi. Kini dia kehilangan akal, dia jual apartemen yang susah payah ia beli. Tak butuh waktu lama, mobil hasil keringatnya pun juga terjual. Kini, Rio tinggal di jalanan, ia tidak memiliki uang sedikit pun. Rio pun semakin menjadi-jadi, kini ia semakin berantakan. Ia mencuri di mana-mana hanya untuk membeli barang haram itu, karena ia sudah sangat ketergantungan. Ia mabuk-mabukan,
mencuri, dan semua yang jahat ia lakukan. Setelah bertahun-tahun, Rio pun frustasi. Dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang. Hatinya sangat kepahitan. Ia bingung, benda apa yang menghalangiku? Ternyata ada Yesus di depannya. Ia bertanya, mau apa menghalangiku? Yesus menjawabnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan, emang kamu bisa bantu apa? Aku tahu segalanya. Bukankah aku selalu menyertaimu selama ini? Selama hidupmu. Saat kamu nulis skripsi, kamu tidak tahu aku ada di situ? Akulah yang berjalan di depanmu, yang menuntunmu, yang mencukupkan apa yang akan kamu makan dan butuhkan, yang menguatkanmu dikala kamu lemah, yang menunjukkan jalan kemana kamu akan melangkah untuk mencari pekerjaan. Aku memberi yang terbaik untuk hidupmu dan masa depanmu. Aku Tuhan yang menyertai hari-hari hidupmu, yang memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Namun kau berubah setia daripadaku, engkau mulai melupakan kebaikanku. Engkau mulai melakukan yang jahat di mataku. Aku selalu mencarimu untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi kamu tidak mendengar suaraku, kau berjalan berdasar keinginanmu sendiri. Namun aku tetap ada di sini mencarimu anakku. Karena kamu sangat berharga bagiku nak. Kamu milik kepunyaanku sendiri. Jangan merusak dirimu hanya karena hal kecil. Aku mencintaimu, Rio, anakku.